mengumumkan permainan mereka di game yang kedua. Oke, kalau begitu game pertama menjadi milik Onyx, tapi game yang kedua akan berakhir 2-0 atau 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Ya wes, kalau begitu kita let's go menuju ke game yang kedua. Jadi EPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk para pendukung dari kedua belah tim. Fnatic Onyx akan mengawali jungler mereka di arah orange buff. Dan kita tahu nih, untuk Julian sendiri dia akan cukup prematur. Level yang ketiga, dia udah mulai bisa memberikan damage yang mengerikan. Bang Jul mah level 3 buset galak banget. Tapi sekarang ada lompatan karya terdepan. Audi masih berhasil tadi menabrak arah Suns, tapi ya cukup sampai situ aja udah. Ya cukup sampai di sini ya. Dan kita bakal melihat juga pergeseran mereka ke arah River nih, yang tadi memang dikuasai oleh Fnatic Onyx sepertinya. Untuk di awal ini kembali lagi memang ke tangan teman-teman dari Fnatic Onyx dengan Suns yang begitu berani. Wildstyle revenge-nya connect kembali, dan sekarang ada sebuah serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Rebellion. Namun ada serangan lagi yang dilakukan, serangan balasan, dan Suns menjadi korban pertama namun menimbulkan juga korban untuk Rebellion. Wah, menukar satu sosok mid lane dengan Romer, ditambah juga ya pastinya dengan spell yang mereka miliki tapi di area atas. Waduh, sakit banget, dan untungnya sekarang pergerakan dari Kari masih berhasil kabur lagi dengan satu purify yang dia miliki dan dibalaskan begitu saja. Jadi awal yang baik sepertinya untuk Rebellion Esports, Prof KB. Iya, kayaknya gara-gara tadi ya Ryotanya dapetin ke arah first blood, ditambah lagi dengan adanya poin-poin yang didapatkan di level yang keempat, shadow kill, connectingnya juga ke arah cewek, jadi untung banget sebenarnya buat Rebellion juga. Ya itu dia, kalau misalkan Hayabusa dapetin di awal game, fine-fine aja buat dia bisa bermain segalak ini, apalagi dia bawain Warcry. Jadi sekalipun nanti first itemnya either Hunter Strike atau bahkan mungkin langsung menuju ke arah dari Skypiercer, menurutku ya di sini Ryota udah lumayan bisa nyaman lah mainnya, karena di awal game dia nggak dirusuhin, itu yang pertama paling penting. Yang kedua, dia masih bisa keep up sama levelnya Julian, di mana Julian selalu unggul di early game. Ya, dan memang ini bakal jadi penentuan juga ya di area turtle, tapi di bagian bottom lane sudah lumayan padat dengan adanya Karl dan juga Swallow yang bakal coba untuk memberikan pressure sebelum mereka melakukan setup di arah turtle. Dan turtle pertama kita ini juga yang akan menentukan apakah power dari kedua belah jungler ini bisa diunggulkan satu sama lain, Mbak Bolo. Yap, Kiboy sedikit lagi akan menuju ke level 4, minuman purinya akan jauh lebih maksimal lagi. Namun sekarang Ludwinya udah didorong mundur jauh banget. Ada shadow kill yang udah langsung dikeluarkan, tapi sekarang damage-nya mulai terbagi pula. Ryota mundur lagi dengan satu quad shadow yang masih dia miliki, dan juga Kiboy. Oke, untuk sekarang Fnatic Onyx diusir jauh banget. Ya, mereka nggak bisa mendekat lagi berarti ke arah turtle yang ngebuat kemungkinan besar ini akan menjadi milik dari Rebellion Esports. Tapi di bagian bawah Ya, penalty zone-nya langsung dikeluarkan, Tyrant Rage yang langsung connect. Tapi untuk sekarang walaupun minum Fury udah langsung dikeluarkan, hanya saja membuat Playboy sendirian terjebak di situ. Tapi untungnya Kiboy kembali selamat. Masih cukup aman ya, kecuali dari seorang Lutfi yang memang harus jadi korban. Dan Albert ya masih bisa mengamankan satu buah Little Wanderer juga, tapi harus mulai berhati-hati karena monster jungle nih dari Fnatic Onyx. Wah, ini benar-benar Ryotanya ya, mancing keributan terus. Shadow Kill langsung dikeluarkan, dan sekarang damage-nya berhasil diambil tepat di depan dari Albert. Boleh. Ya, dan benefit dari turtle tentunya, ketika kita mengeliminasi sebuah turtle akan mendapatkan sebuah shield yang nantinya makin bikin pede juga nih untuk team fight, dan semakin punya power kalau ngomongin soal ganking, apalagi gankingnya ke arah dari gold lane, tempat dimana para damage dealer berkumpul dan beradu dari sisi farmnya. Kalau misalkan menang satu gold lane aja, ini bakal nguntungin sebuah kubu. Contohnya Rebellion udah dapetin 800 gold sekarang. Kalau mereka bergerak ke area dari gold lane, terutama mungkin untuk Audi CS, ini akan menguntungkan banget juga agar Matt nanti lebih cepat mendapatkan late game power spike-nya. Benar sih, dari segi rotasinya ini nih yang harus mulai ditentukan ya untuk teman dari Rebellion Esports, mereka dalam keunggulan. Jadi ya mungkin untuk ngedapetin beberapa gol tambahan di area gold lane bisa menjadi salah satu opsi. Nah, sabar dulu teman-teman ya, ada game pause terlebih dahulu. Tadi kan kelihatan ya mereka kayak sulit jalan. Tadi kayaknya masih standby di area river sih, atau mungkin jangan-jangan lagi evaluasi cepat. Kayak Rebellion udah sadar gitu loh, kalau misalkan teman-teman dari Fnatic Onyx pasti akan main di area river, jungle. Udah itu jadi jangkar mereka. Jadi mereka kalau misalkan mau main pun gak bakal jauh-jauh dari bush mid lane atau bush yang dimana Little Wonder itu akan muncul. Nah, dan kita ngelihat juga ya bagaimana akhirnya dari Fnatic Onyx di perebutan turtle pun mereka yang harus terusir, terpukul mundur gitu dari ya area objektifnya. Ini jadi satu nilai plus lagi
buat Rebellion selama mereka bisa mempertahankan ini untuk turtle-turtle selanjutnya. Nih, waktunya nih kita mengeluarkan nih technical zone-nya, Bro. Technical break with Campina. Nah, Teng teneneng 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 teng teng teneneng teneng teneneng teneneng. Kamu sempet nangis nggak dulu minta beliin film ini? Sering dong. Itu Sering musiknya tahu. Kamu harus tahu tahu. musiknya. Aku lumayan hafal ya kalau Campina. Ya dong. Katanya yang kacang hijau enak ya. Enak banget. Tapi aku baru nyobainnya yang di ruang talent. Makasih lah Campina. Bisa sih taruh rumah satu. Kulkasnya. Kadang kayak gitu. Makanya. Oke, nih kalau kita ngelihat dari game kita yang kedua. Dengan kondisi Fnatic Onyx yang mulai ke pressure, Bro. Ya. Apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu kah? Atau ini waktunya untuk mereka justru breakthrough? Kebalikin. Kayaknya nunggu dulu sih. Apalagi kita tahu kan Julian ini tipikal hero yang emang udah punya damage di early game, tapi lebih punya damage kalau misalkan dia punya item juga. Jadi mungkin nungguin minimal satu item. Blood Wings mungkin udah fine. Kalau misalkan emang mau attack speed, mungkin bisa ke Feather of Heaven. Baru mungkin mereka bisa cari dulu kondisinya. Dan mereka harus tahu juga sih di mana Kufra berada. Karena kalau Kufranya nggak terdeteksi, ini bakal bikin Rebellion lebih mudah untuk ngelakuin setup. Dan emang pick terhadap Minotaur ini kan jadi jawaban gitu loh. Agar nanti ketika ada Tyrant Revenge, Keyboy-nya bisa nge-counterplay pakai Minion Fury. Tapi Minion Fury sekali kepake, itu malah jadi sinyal nggak sih buat Rebellion untuk teamfight terus gitu loh. Mereka punya Terisla, mereka punya Zask, mereka punya Hayabusa. Ini teamfight lamanya dari Rebellion juga kuat banget, ditambah Kari di late game. Jadi kayaknya mereka buat early game kayak gini harus pegang kendali penuh sih buat Fnatic Onyx. Di turtle yang kedua, turtle yang ketiga mereka nggak boleh lepasin. Karena kalau turtle 2, turtle 3 diamanin sama Rebellion, Matt bakal lebih fat nantinya. Ya, Matt juga tadi ada satu serangan tapi untuk masih selamat dan itu akan sangat-sangat membuat dirinya nggak kedinai gitu loh. Bener. Karena tadi di awal-awal juga Roger yang kena kan. Ini Iya. udah menang banget dari golnya, harusnya menang waktu juga. Malah ya. dapat assist. Iya. Wow. Itu tadi Matt tuh, My Twins. Matt Hah? dan Matt kembaran Oh, Matt dulu kan. Twins. Max Pak ada di Apa? Max. Bukan Matt dan Kembaran. Matt Pulung. Max Mat Pak. Mat Pulung Maxnya apa? di Agak JP jauh ya. Niners ya. Kalau- Ya emang ada korelasinya sih. Emang Coach Chico ke JP Niners di MPL Malaysia bareng sama Max ya. Kembarannya ada di Rebellion. Tim mantan coachnya ada Coach Chico ya emang terkoneksikan. Terus hubungannya sama Pak Pulung apa? Gak ada. Lihat Disclaimer kemiripan aja. saya. Bentar ya. Coba. Ada di Mungkin kalau aku tutup mata baru kelihatan kali ya. Wow. Sejauh ini sih gak kelihatan Pak Pulung, maaf ya. apa lagi nih? Sepanjang MPL di season 13 berjalan, Cewek dan Cadera menjadi player yang berhasil menghancurkan tower di atas 100. Cewek Wah. 109, Cadera 107. Rajin ya. Ini efek dari season lalu Cloud dan Moskov itu naik kan. Ya. Jadi permainan split push emang pasti bakal naik juga. Gak heran kalau misalkan mereka jadi the destroyer lah bisa dibilang. Iya, mereka bukan membangun Land of Dawn ya, menghancurkan. Dari 100 tuh. Benar. Dihancurin sama mereka dan ya memang dengan opsi hero-hero sekarang ya yang banyak banget opsi split push ya, bahkan mungkin setelah adanya Assassin Jungler ini juga ada potential split push. Wait. Dari para jungler. Marshall Danang sudah memanah kita semuanya. Oke. Dan berarti kita bakal langsung kembali lagi dalam gamenya. Di mana cewek udah mulai ya mendapatkan pressure seperti yang baru kita bahas tadi. Bagaimana mereka memang harus coba untuk memaksimalkan gold yang bisa mereka miliki. Untung di luar jangkauan tuh tadi tuh. Iya gak nyampe Hampir. itu. Mungkin kalau nyampe bakal memicu sedikit flicker ya minimal. Ya. Karena Shadowkill sebelum stack 4 itu masih bisa dihindarkan dengan flicker. Tapi kalau udah stack 4 nempel dia Shadowkill. Oke, tapi mendadak jauh banget jaraknya dan sekarang gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tyrant Revenge dan Tyrant yang begitu bagus tadi dikeluarkan oleh Audi. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi dengan penalti zone tadi udah terlakukan di arah tersebut. Dan terlihat di satu pada slash. Ryota aja dibalaskan dan sekarang Ludwig mungkin ke arah mana. Berpindah tempat dominator tapi Sans masih berhasil kabur juga. Pertukaran yang bagus banget dari kedua belah tim. Bagaimana dari seorang Sans ngambil penalti zone-nya juga. Dan bahkan Lutfi yang masih mencari kesempatan sekecil apapun untuk menukar. At least mereka bisa ngedapetin Ryota. Tapi gak berhenti sampai di sana seharusnya. Karena pertukaran ini harus tetap terjadi. Apalagi setelah dari Ryota harus kehilangan Turtle. Iya tapi trade-nya luar biasa sih ya. Roamer XP tuker sama EXP Jungler plus Turtle. Ini benar-benar untung banget sebenarnya buat Fnatic Onyx. Goldnya jadi swing sedikit tapi Rebellion gak mau kerugian itu terlarut-larut. Jadi mereka coba untuk press di bagian gold lane-nya Matt.
benar-benar masih menangin line up Wah, mereka di top lane. mau diterabas lagi dong sama mereka dan sekarang pertempuran kembali terpecah lagi di dalam area tersebut. Oh. Hanya mengakibatkan kehilangan dari Audi. Belum cukup damage, namun sekarang pergerakan lewat Shadow Kill udah langsung dikeluarkan. Sanchez sedikit lagi yang tersisa. Phantom Shuriken pergi ke arah Kiboy. Wait, di tempat yang lain, what? Cewek, Solo kill. solo kill lock and punch. Wah, ini terlalu banyak pertukaran sih dan mungkin bisa terjadi lagi tapi enggak. Velo masih punya beberapa escape tools ya yang dia miliki dan mekanik dari seorang Sans yang lagi ditunjukkan mencari Kiboy menjadi tumbal. Ya itu kepekaan dari Kiboy-nya sih lebih tepatnya. Karena dia tahu kalau misalkan Shadow Kill akan terbagi damage-nya. Dan ketika targetnya adalah Kiboy, Sans bisa kabur. Wah, ini Lutfi lama juga nih di situ. Oke, masih ada Vengeance tadi dikeluarkan dan Lutfi luar biasa. Di sisa-sisa detik-detik sebelum ke pick off masih sempat menciptakan momentum, Bro. Tidak mau tumbal secara sia-sia ya bro. Itu dia, percaya proses. Satu season, di season yang kedua dia galak banget mainnya. Trade kill yang ingin didapatkan, setidaknya dia nggak rugi gitu loh walaupun tumbang. Weh, di tempat yang lain Tidal Raja connect sekarang ke dalam tubuh dari Kiboy. Tapi again and again Shadow Kill-nya terbagi. Mereka mundur kembali. Harus lebih sabar sepertinya untuk kali ini karena ada satu buah minion Fury yang sudah dikeluarkan mungkin bisa menjadi informasi tapi Audi Wah, jarak dekat banget nih, masih langsung digagalkan begitu saja langsung dari mereka mencoba untuk mengeluarkan kembali. Dan benar dengan final Slam tadi udah dikeluarkan dan Audi tertinggal sendiri di bagian belakang. Audinya menjadi korban lanjutan. ini temponya terlalu tinggi sepertinya untuk kedua belah tim tapi sepertinya ada Wah. Swallow. Swallow, entah bagaimana ceritanya dia terkurung di situ loh. Ya, no information juga kayaknya buat Swallow karena nggak ada flicker yang dia miliki. Jadi dia nggak bakal bisa escape. Mau nggak mau dia harus terdiam di depan sana dan nggak ada jalur keluar juga untuk Zask. Keuntungan tadi seperti yang aku bilang bahwa memang turtle kedua, turtle ketiga itu nggak boleh dilepasin sama Fnatic Onyx. Dan sekarang mereka benar-benar ngebalesin dua turtle yang menjadi keuntungan benefit objektif. Dan mereka team fight-nya jadi nggak ragu. Lihat bagaimana Lutfi dengan flicker final slash. Ditambah lagi dengan Kiboy. Walaupun dia tumbang 4 kali, tapi setidaknya dia juga mendapatkan 4 assist. Jadi fair untuk sekarang. Ya, lagi-lagi Lutfi sih memang yang dia benar-benar ada di area frontline untuk ya membiarkan trade. Dia nggak masalah untuk tumbang selama temen-temen bisa ngedapetin keuntungan. Misalnya di Albert dengan KDA 304. Tapi jalur rotasi dari Fnatic Onyx sepertinya sudah mulai bergeser untuk saat ini. Hei, tidak terkena. Audi tertinggal sendirian tepat berada di tengah kerumunan player Onyx dan mereka masih mengeluarkan, masih bisa bertarung lanjutan. Untungnya Swallow dan juga Matt masih berhasil kabur lagi ke tempat yang lain beserta dengan Ryota tadi. Oke, hanya Audi saja yang kali ini menjadi korban. Tapi dari seorang Sans juga harus mulai mundur terlebih dahulu. Cars yang baru saja hadir mungkin nggak bisa memberikan impact terlalu banyak. Tapi di area yang lain kita masih terus melihat pressure ya yang dikasih sama seorang Lutfi. Padahal Audi benar-benar udah kayak dimakan sama pemain Fnatic Onyx. Iya. Tapi Rebellion masih mau untuk mencoba ngelakuin trade gitu loh. Lagi-lagi mungkin 3 hal penting yang tadi udah sempat dibahas di awal nih Papulon dan juga Nevin. Ya. Overextend. Ini mana membuat Rebellion juga lagi-lagi harus mengalami sebuah kerugian ketika mereka tuh team fight-nya sebenarnya udah kalah. Ya. Tapi mereka masih mau paksa gitu loh ngedapetin dan mencoba untuk mencari trade kill-nya. Alhasil di sini hasilnya bisa dibilang malah membuat Rebellion makin rugi lagi dalam team fight. Wah, ini ekstrim juga nih pergerakannya. Ini kita- Ekstrim juga dan kalau menurut gue sih kasih waktu dulu untuk Ryota melakukan farmingan gak sih? Karena ini udah lama banget dia emang nge-skip dan sekarang final slash ya. Connect, Tidal Revenge, Audi CS kembali lagi tidak mengenai ke arah siapapun. Untung meredah. Masih mau coba untuk diturunin lagi ya untuk temponya. Tapi dengan Lord yang akan menjadi pertukaran cukup mahal. Mungkin ini akan menjadi pertemuan juga antara kedua belah tim meskipun Cars tidak ada di area tersebut. Dia masih harus membutuhkan waktu. Oke, Lutfi menjadi korban untuk kali ini dan juga pergerakan dari Matt dengan speedy lag udah langsung diaktifkan sedikit lagi tersisa Lutfi. Masih sempat tuh bisa menciptakan sebuah momentum again and again and again dan sekarang pertempurannya. Bahkan Shadow Kill tadi udah langsung terlihat ada Dominator di tengah-tengah pertempuran sedikit lagi tersisa ceweknya mau ke mana cewek. Masih dikejar di bagian belakang ditembak punggungnya ada bakaran dalam tubuhnya tapi ternyata masih selamat. Masih bisa selamat dan sekarang dengan 3 pemain tersisa dari Rebellion Esports. Apakah mereka mau langsung komit saja? Karena Lordnya nggak ada gangguan seharusnya tanpa adanya retribution untuk 13 detik ke depan. Dan ini dia hasil dari fight yang manis bro. Iya, fight yang manis banget, Shadow Kill yang terstruktur banget juga untuk Ryota. Dia jadi eksekutor yang manis banget, War Cry-nya pun aktif. Sementara Fnatic Onyx tumbang 3 dan Rebellion hanya tumbang 2. Trade yang tidak begitu untung sebenarnya bagi Fnatic Onyx.
Dan lagi-lagi membiarkan Matt mendapatkan power spike-nya juga. Final slash dari Lutfi udah on point. Tapi mungkin masih belum ada follow up damage yang cukup dari Fnatic Onyx. Sehingga mereka harus reset terlebih dahulu. Dan menunggu Lord untuk bisa melakukan team fight di 2 menit setelah ini. Ya, ini dia dengan Lord yang sudah mulai berjalan juga ya dari bagian bottom lane. Apakah dari Rebel Esports bakal coba untuk masuk dari berbagai sisi, 3 sisi berbeda akan mereka paksakan terlebih dahulu apalagi dengan inisiasi. Ya, dan sekarang Audi bagus banget sedikit lagi dan Sun menjadi korban di dalam sebuah catch yang bagus banget dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Dan sekarang Shadowkill udah terlihat dan juga terbagi damage-nya. Waktunya untuk balik kembali. Audi mulai galak dia. Galak banget sih Pak Bulung. Ini Audi benar-benar harus coba untuk dicek siapapun yang bisa buka ke arah match-nya. Dan lompat lagi ke bagian terdepan. Walaupun belum ada lagi Tyrant, tapi setidaknya ada penalti saat tadi udah langsung memberikan follow up damage-nya. Kibonya pergi ke arah mana tidak sempat untuk bisa kabur dan Kars menjadi orang terdepan untuk bisa ke badan rekan-rekannya. Untungnya masih ada Enan Shorten yang dikeluarkan oleh Albert. Andai kalau tidak akan ada cerita yang berbeda. Rebellion. Wow. Sudah mulai mengamuk sepertinya. Gak cuma Audi, tapi kali ini ada follow up dari Kars, ada follow up damage yang begitu mengerikan juga dari seorang Swallow, membuat kita bisa melihat potensi dari Rebellion Esports yang Fnatic Onyx sudah mulai menghilang winning condition mereka, bro. Ya, ada perbedaan sedikit tentunya dengan game yang pertama di mana Ryota tidak mendapatkan farming yang optimal. Tapi game kali ini lihat bagaimana ketika Ryota dapat farming yang optimal, map-nya juga nggak keganggu sama sekali. Deliver damage-nya optimal banget. Permainan front to back pasti bisa dijalankan karena emang kebetulan Fnatic Onyx gak punya badan yang benar-benar tanda kutip jadi tahan badan. Dan beda sama Matt yang tentunya dengan Kari. Tanker setebal apapun akan hilang seketika dengan waktu yang cepat. Ya. Tapi ini juga menjadi catatan ya untuk pemain dari Rebellion. Mereka hanya punya waktu 1 detik untuk numbangin Lutfi. Lebih dari itu, momentum masih bisa diciptakan Lutfi. Walaupun dia bakal tumbang. Ya, ada final slash menon Fury. Itu bakal jadi counter setup yang mengerikan banget dari Fnatic Onyx. Buset ya. Dan sekarang Audi CS harus mencari bush yang lebih penting lagi. Agar nanti ketika 30 detik sebelum adanya Lord, mereka bisa lebih leluasa untuk bisa bermain di area river bawah. Benar sih, dari segi itemizations mungkin ya perbedaannya nggak terlalu signifikan karena perbedaan goldnya di angka 5.000, tapi yang jelas ini akan memberikan pengaruh yang cukup terasa bagi para pemain dari Fnatic Onyx, apalagi dengan seluruh bash yang makin susah lagi nih buat dicek. Oke, akhirnya ada Winter Crown pertama dari Fnatic Onyx. Mereka membutuhkan banget Winter Crown tersebut sih untuk menghindari semua damage dari Shadowkill. Ditambah lagi dari juga Nightmare yang tentunya kita nggak tahu nih kapan akan dia gunakan ultnya, kapan akan di-enhance Nightmare spawn-nya. Oke, Audi akan kemana dan sekarang udah connect lagi karena dari Lutfi dan mereka semua langsung berfokus bisa melakukan sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi tersisa, Kibonya berhasil dihancurkan. Audinya masih ada bertahan di bagian belakang. Mereka maju terus, Lutfi-nya down. Audinya masih berhasil selamat. Bahkan sekarang cewek menjadi korban dan menjaga Albert sedangkan Kansa membuat Albert mempertahankan satu base utama yang mereka milikin. Ini dia untuk Albert yang coba untuk dipulangkan. Wipe out lah sudah. Game yang kedua menjadi milik dari Rebellion Esports. Udah kembali lagi mengamuk Rebellion Esports. Mereka tidak terima atau bisa ditumbangkan di game yang pertama dan sekarang mereka buktikan power dari sosok Ryota Hayabusa yang mendapatkan makanannya di game ini. Ya, berbeda dengan game yang pertama di mana dia terkena pressure yang luar biasa. Walaupun 2 turtle sempat ditukar juga jadi kubu Fnatic Onyx. Tapi ternyata Rebellion mereka mampu untuk ngebalikin keadaan. Mereka makan jangkar terpentingnya, mereka shutdown Lutfi. Dan di sini kalau ngomongin soal setup, mungkin kita matanya nggak bisa berpaling dari 2 sosok, Audi dan Kars. Wah. Audi setup makan depan, mapnya bisa numbangin tanker. Tapi kalau misalkan kita ngomongin lini belakangnya, ke shutdown semua karena ada Kars. Ini penalty zone yang membuat semua zone-zonenya dari Fnatic Onyx gak bisa masuk ke dalam tim fight teritorial. Beda-beda. Tyrant's Range, Tyrant's Revenge. Kita lihat dikit banget ya yang bisa dihindarkan. Bahkan di momen terakhir ketika target pertamanya langsung menuju ke arah serang Suns, Minion Fury sempat dibuka untuk counter, tapi itu semua gagal. Karena banyak efek
posisi yang bisa dikasih sama Rebellion Esports. Iya, pemilihan rumput yang sangat-sangat baik juga itu yang dilakukan oleh Audi dari tadi ya. Nah makanya aku mention sebelum, lebih tepatnya 30 detik sebelum ada Lord. Heeh. Kalau bisa secure dulu rumput yang lebih nyaman buat adu CS setup. Iya. Karena siapapun, aku yakin mic checknya juga pasti akan menuju ke Matt yang bilang makan siapapun. Karena ini Kari, mau ketemu sama Terisla sekalipun, mau ketemu sama modelan Arlot, Minotaur, semuanya bisa tumbang dengan instan. Bagus banget di beberapa momen tadi Audi juga nggak butuh orang terdepan, Prof. Iya. Dia pede dengan lompatannya, dia pede dengan satu inisiasi yang dia lakukan. Cuman perpaduan antara Audi dan Cars di game kedua ini mah udah wah delicioso ini. Delicioso. Nomor uno, Wah, wih, bagus banget Pak Omi. nomor satu kan? Udah bagus berarti. Itu Matt di belakang sama Ryota sama Suelo udah tinggal damage. Ya tapi lagi-lagi ngomongin game perfectonya. Ini semuanya terjadi karena mereka dapetin bush yang penting, dapetin Betul. winning condition, dan yang paling terpentingnya juga mereka dapetin Lord. Semenjak mereka dapetin Lord, itu semuanya mapnya dikendalikan kan sama mereka. Yes. Plus, ini udah nggak perlu badannya Terisla lagi di depan, Terisla udah tinggal nungguin di belakang juga gitu loh, atau bahkan di sampingnya dari Audi. Baru nanti ketika ada setup yang tercipta, mereka bisa follow up dengan cepat. Ya. Winning condition kuncinya sih. Ya, mereka tahu ya untuk winning conditionnya meskipun ya turtle kedua ketiga sempat diambil sama Fnatic Onyx, pressure-nya udah mulai dibalikin, tapi ya ketika mereka bisa dapetin celahnya, mereka eksekusinya juga gak ragu-ragu. Aku ngelihat permainan dari Rebellion Esports yang lebih yakin di game kedua ini. Ya pokoknya kalau mereka targetnya ke Lutfi ya udah Lutfi. Ya, Udah tahu nih kalau ngomongin buat sekarang Kari ya pasti bisa numbangin siapapun. betul? Bahkan ngomongin Minotaur itu instan banget lah. Walaupun mungkin nanti ada Flask of the Oasis, tapi kayaknya ya udah hilang seketika semuanya pokoknya. Iya, dan juga emang tadi early-nya yang begitu baik ya. Yes. Early yang bagus lah yang dimiliki oleh Ryota dan aman dia Minimal tadi. gak tumbah. Iya, minimal nggak tumbang Ya. gitu. Hayabusa kan itu doang job desk-nya. Minimal gak tumbang kena ya. pressure ya. Minimal romernya gak kalah darah. Kalau gampangnya ya. Ya, Karena kalau ngomongin soal darah atau HP dari Audi, Audi juga kayak ya dia sekalinya nge-trade mahal trade-nya. Keyboy, Lutfi. Jadi kayak satu tuker dua. Sekalipun mungkin lini belakangnya kena, Sans yang kena. Jadi kayak mau dari sisi manapun ini pasti teman-teman dari Rebellion ngerasa untung gitu loh dengan adanya inisiasi dari Audi. ini gimana lagi yang lihat ya. Audi emang berkali-kali tiap rerumputan yang dia milikin itu bisa dia manfaatkan, itu bisa dia kembangkan, itu bisa dia maksimalkan gitu loh, Nevin. Iya, bahkan tanpa ultimate pun ya, karena dia ya yakin Dan ada Cars. komunikasinya di game yang kedua terlihat sangat jelas. Lancar banget. Iya, lancar gitu. Karena di saat Audi mau lompat, itu teman-temannya udah mulai mendekat semua kan. Dan karena teman-teman dari Fnatic Onyx ini dalam keadaan loose condition, jadi mereka nggak bisa ketemu nih di mana Kufranya berada. Arlot buka rumput, yang ada di gruk, langsung di Tyrant Rage tuh. Bunyi itu tangannya Kufra tuh, nempel tembok kan. Bener-bener. Dan ya MVP kita jatuh ke tangan Audi CS. Sudah sangat jelas alasannya. Karena kita ngelihat momentum yang memang gak bisa dihindarkan juga pada akhirnya. Udah coba untuk pakai minion Fury untuk nge-counter. Tapi ya di sisi lain Gak sempat, udah terlalu dadakan. gak sempat banget. Mereka mau nge-counter tapi udah dihabisin Kari. Iya, iya, itu kayak mau counter setup juga, mau final slash nih. Ini baru ngangkat tombaknya Arlot, udah tumbang duluan gara-gara pasifnya Kari. 10 detik sekarang udah lebih lama lagi. Betul. Dan karena 10 detik itu jadi kayak di late game dia bisa makan 2 tanker sekalipun. Kari makanya nih kayak jadi sosok yang up lagi di sekarang, mungkin di patch yang sekarang. Bukan karena buffnya doang gitu, tapi karena emang hero roamer sekarangnya hero tank. Ya, akhirnya ada game yang bocor dari Onyx ya. Ini game pertama yang bocor dari Benar. Onyx nih di sisi ini. Season ini ya. Gak ada perfect game buat Onyx. Iya, Mulai berbahaya kah? Berarti untuk Fnatic Onyx yang harus mulai merevisi, mengevaluasi juga, dan kita bakal melihat kembali highlight-highlight yang mungkin masih membekas ya di teman-teman Fnatic Onyx. Ini kayaknya dari awal juga sebenarnya teman-teman dari Fnatic Onyx itu sadar gitu loh kalau Iya. sebenarnya ini Kufranya bakal jadi annoying banget karena early game-nya mereka udah kayak kena 2-3 kali loh Tyrant Revenge-nya. itu warkernya berasa banget tadi di situ Prof ya. Berasa. Kayak ada peningkatannya tuh kayak Signifikan. Belum lagi kalau kita ngomongin soal emblem ya, tadi Trill ditambah lagi dengan ada Warcry. Jadi dari awal game aja dia udah punya adaptive attack-nya. Jadi pas Warcry-nya aktif, ya udah damage-nya juga lebih tinggi. Dan ini sebenarnya udah rugi loh buat Rebellion. Kenapa aku bilang rugi? Karena pertukarannya XP sama Roamer ditukar sama XP jungler loh. Mau dari sisi manapun itu rugi banget buat teman-teman dari tim Rebellion Esports. Tapi ketika mereka udah sadar nih, yaudah kita makan Lutfi-nya aja, kita bikin teman-teman dari Fnatic Onyx itu nggak team fight berlima. Mereka udah baru ketemu jawabannya di sini.
Shadow Kill-nya free, belum ada Winter Crown, Lord-nya juga dilepas sama teman-teman dari Fnatic Onyx. Jadi kayak mereka mungkin satu call ya, ketika mereka udah denger, oke, war dulu, team fight dulu, mereka cuekin Lord-nya. Iya, dan ini timing terakhir juga dari Audi CS ya. Itu sama seorang Kar. Lutfi juga tadi polos tuh lihat. Iya. Itulah susahnya kalau emang kita dalam loose condition ya Prof ya. Iya, Kita nggak tahu serba salah. rumput mana nih kita. Dan kita kan ngelihat ya kalau misalkan Kufra ini emang tipikal hero yang enak banget lah kalau dapetin winning condition. Heeh. Tapi kalau lose conditionnya kayak oke, Arlot dipaksa nih buat buka rumput. Ya enggak banget gitu loh Patah pokoknya. tombaknya. Ya susah banget buat dapetin rumput tersebut dan Audi. Itu dia. 7. Karena season lalu dia ada di hashtag 7 kan? Iya. Oh gitu, itu maksudnya? Iya itu maksudnya. Itu maksudnya. Ngerti aku. Oke, ini dia untuk keseluruhan ya dari segi objektif yang memang tadi cukup bertukar 13-20 dari segi eliminasi, tapi ini terbilang game yang cukup mulus buat Rebellion Esports. Cukup mulus juga kalau kita ngomongin soal bagaimana Zask yang tadinya udah sempat terancam banget ya di game ini. Tapi untungnya dia bisa jadi pembeda. Kenapa aku bilang pembeda? Karena dia nge-follow up carry-nya, makan depannya, dan ternyata Kars-nya doang yang ditugaskan ke belakang. Biasanya kita bakal ngeliat loh, kalau ngomongin soal Dominator. Nanti tiba-tiba ada di belakang. Jadi kayak secara nggak langsung kayak jadi sinyal, oke, lu nggak boleh lewat sini, ya kan? Ini teritorial yang jadi zoning out dari Zask-nya. Tapi kali ini, iya, Zask-nya lebih main safe gitu loh, mainnya di belakang. Nightmare Spawn-nya nggak maju-maju banget. Mungkin belajar dari game yang pertama ya, dimana ketika Nightmare Spawn dikasih ke depan, malah jadi gold gitu loh. Buat teman-teman dari Fnatic Onyx itu akan menguntungkan mereka dan goldnya akan jauh lebih naik signifikan dibandingkan dengan Rebellion yang hanya berharap kepada minion dan juga monster jungler. Betul, dan kita bakal melihat juga Rich Guy by UBS Gold, dimana untuk GPM di angka 759 sebenarnya jatuh ke tangan seorang cewek. Dan kayak lagi ini kita bakal melihat juga ya permainan yang begitu luar biasa dari seorang Swelo. Terus juga pastinya sandbag mau nggak mau Audi CS harus ada di bagian frontline. Tadi dia dance banyak 6 kali kurang lebih, tapi itu semua worth it. Ya mulai ada sebuah dinamika pertanyaannya, apakah memang Roger first pick ini akan menjadi jawaban atau jangan-jangan Fnatic Onyx ini emang kuatnya di second pick? Dan game yang ketiga akan kita tentukan, karena kebetulan Fnatic Onyx kalah di game yang kedua. Jadi kalau misalkan nanti kita akan melihat Fnatic Onyx second pick, ini yang akan lebih menarik tentunya kan. Berarti iya. surveinya cocok nih ya? Iya, kayaknya mungkin cocok sih mungkin untuk start dari second pick. Dibanding mereka startnya dari first pick, karena ketika first pick mereka ada Roger, mereka langsung ambil Roger. Dan kalau kita ngomongin soal hero mid lanernya, sebenarnya udah dapetin Valentina loh. Ini hero power banget kan. Tadi kalau kita ngomongin soal win rate season lalu, Suns punya win rate yang sangat amat tinggi. Dan beberapa tim juga udah ada di tier S-nya sendiri gitu loh buat Valentina. Jadi ketika Valentina diambil dan kalah, nah ini tanda tanya besar. Yap. Oke, berarti game pertama milik Onyx. Game kedua punyanya Rebellion. Betul. Game ketiga akan menjadi milik kita. Sabar dulu karena sesaat lagi ini akan menjadi milik dari Bude Clara. Monggo. Begitu mendebarkan di match pembukaan dan di sini Bude nggak sendirian, langsung bersama dengan anggota Sonic yang baru. Yeay! Halo kakak, namanya siapa? Satria, Satria. Satria, di sini datang sama siapa? sama teman-teman Sonic. Sama teman-teman Sonic. Wow. Ngefans sama Fnatic Onyx dari kapan? Udah dari zaman kakek, gila. Mereka jago-jago banget. Oh, jago-jago banget ya. Ya, Kalau sekarang gimana ngelihatnya? Masih jago. masih jago, lebih jago sekarang jauh. Tapi kan ini kan line up baru. Ada tuh satu orang yang baru farewell. Hmm, Itu kenapa ya orang itu farewell? katanya sih jualan baju ya. Oh, udah jadi jualan baju. Ya, bisnis keluarga. Oh, meneruskan bisnis keluarga. Tapi orangnya datang juga ya. Udah keluar kok tetap datang loh. Mana? Maneh. Oh, Maneh AA. oh, ya. Oh, halo Bud. Tentu saja ya, kita masih bisa melihat Boots. Bude jujur aja kaget. Masih ada Boots di sini. Sebelum tidak bermain, Boots jadi coach dari UPI. Ya, Sekarang jadi pendukung UPI. ya jadi Sonic. Jadi Sonic. Ya. Jadi memang belum bisa dilepaskah ini UPI? Lebih ke guanya yang nempel sih. Ketempelan nih UPI. UPI Ya. mandi kembang ya. Ya. Nah, Boots, gimana sih sekarang kayak Boots udah farewell dari line up Fnatic Onyx. Apakah itu memang menandakan kayak, oke, ini adalah UPI sudah dewasa, UPI udah bisa jalan sendiri, dan kepercayaan penuh sudah diberikan kepada UPI.
Masih emang dari awal juga Lutfi udah kayak mandiri sebenarnya udah jago. Sudah jago, sudah Ya. tidak butuh bimbingan Boots lagi. Iya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga paling bantu dikit-dikit doang. Dia udah tahu juga harus kayak gimana. Semakin matang terus ya Upi berarti ya. Ya, Boots mantap. kasih, mantap. Tapi kan season 14 ini season yang lumayan bisa dibilang banyak tim juga ngomong Fnatic Onyx tuh masih sangat kuat. Kamu setuju hal itu nggak? Setuju. Keras banget ya, setuju. Setuju Tapi ini kita juga mendengar bahwa banyak pertanyaan nih. Mungkin Boots bisa bantu jawab ya. Banyak sekali yang bertanya-tanya, Fnatic Onyx kuat banget. Namun sayangnya di turnamen-turnamen internasional belakangan ini Fnatic Onyx tuh kayak ada sesuatu gitu. Kenapa ini Fnatic Onyx di turnamen internasional? Ya mungkin hasil-hasil yang kurang memuaskan sebelumnya itu yang bikin kita bisa bounce back lebih ke atas lah. Bisa untuk naik lagi. Ini Ya. pelajaran gitu ya. Ya, Tapi mengambil pelajarannya kemarin itu maksudnya kayak ayah naon what happen? Agak goyang atau gimana? belum rezekinya aja. Belum rezeki. Ya. Habis ini udah rezekinya belum nih kira-kira? Amin. Amin. Ya, tapi dari MPL dulu aja, semoga juara lagi. Semoga juara lagi. Ya. Nah, kan sebagai Sonic nih Boots ya sekarang Ya, ngelihat sekarang kalau kamu lihat tim-tim season 14 yang masuk kontender terkuat tuh siapa aja sih selain Fnatic Onyx? kalau ngelihat dari week 1 sih RRQ sih sama BTR mereka kuat juga kan. Jadi Fnatic Onyx masuk top 3 nggak Fnatic Onyx? Masih ke 1 dong. Oh masih ke 1. Ya. Lalu diikuti dengan RRQ sama BTR. RQ dan juga BTR. Oke, jadi 3 tim ini ya yang Boots lihat akan mendominasi, akan kuat di season 14. Ya, Apa sih yang terpenting Boots untuk bisa bertahan atau menjadi kuat di regular season ini dulu deh? yang penting pede aja. Percaya Pede diri, aja. ya. Nah, anak-anaknya udah masuk nih. Upi langsung pura-pura nggak lihat. Jangan lihat, Pi. Jangan lihat, Pi. Semuanya udah hadir sini. Ini 5 pemain baru juga, baru match yang kedua. Tapi sudah membawa line up yang baru juga. Ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan sebagai Sonic garis keras nih kepada Fnatic Onyx, Boots? Semangat, semangat. Nah, udah. Udah gitu aja. Buat Ya. Upi khususnya. Sarang he Upi. Oh, ya ampun. Masih so sweet ya. Tapi Boots, Ya, terima kasih sekali. Selamat menonton kembali. Semoga suaranya Boots habiskan ya untuk mendukung Fnatic Onyx ya. masih teriak-teriak. Ya, namun tentu saja nggak hanya kita yang akan berteriak, namun ada juga caster nih yang udah bersiap untuk menentukan siapakah, seperti apakah jalannya permainan di game yang ketiga. Jadi, monggo, monggo. Coba disapakan Hatur Abus. nuhun, Gitu teh. Abus. Gitu. Perwakilan. Perwakilan. Ada. Ya aku taunya itu doang. Iya kita kagak ngerti. Iya, ada orang Bandung kan. Jadi Kan Aduh. Kawe dikit lah, tapi gak bisa. Tapi terima kasih ya Boots yang udah mau ngobrol-ngobrol meskipun ya lumayan cool ya. Jawabnya lumayan sih. Cool. Tapi ini menunjukkan dia sebagai sosok kakaknya Lutfi di dalam Fnatic Onyx. Oh. Ini udah paling ini ya. Ini- Udah ikonik sekali kata-katanya. memes dari admin katanya. Dari Iya, admin. dari admin. Karena kan admin kan. Emang paling fenomenal juga kan. Kenapa Lutfi ya tiba-tiba yang ada di pikirannya ketika ngeliat Erisla. Karena semua orang jadi kayak ngeliat Erisla ya Lutfi gitu loh. Iya sih. Tapi Lutfi ini kalau aku lihat ya, sebagai Wih. lelaki berumur 30 tahun ini ada sosok anak yang Kenapa harus baik. pakai umur lagi sih? Menurut gitu. Menurut dengan abang-abangnya Iya, gitu. adik. benar-benar percaya sama Iya. abang-abangnya juga. Kan ada tuh yang kayak bocah kalau kita lihat kayak nongkrong di mana gitu. Bocah nih kelakuannya kayak emot batu, Kak. Wah, Kayak emot batu tuh gimana maksudnya? Bisa dijelaskan ya? Bisa dijelaskan. kamu nanti standby aja di ini ya di story-nya Pak Pulung. Hah? Kalau dia nge-crop kayak ada komen gitu, itu maksudnya. Oh. Itu pasti ada. Sering sih saya lihat Itu yang kayak pasti gitu ada. ya. Ya, screenshot Lucu-lucu pasti itu. sih. Oh itu namanya emot batu. Iya. Oke. Jadi bukan cuma emotnya tapi komennya. Kosa kata baru ya. Iya ngerti maksudnya itu yang dimaksud. Paham. Saya translator aja sebenarnya. Di semua Bener juga. tempat kayaknya memang saya translator sih. Oke, dan nanti dia masuk ke dalam game yang ketiga.
Rebellion Esports udah mulai terlihat menjanjikan nih sepertinya dengan Hayabusanya. Tapi untuk game yang ketiga apakah masih mau menggunakan Hayabusa bagi seorang Ryota? Karena opsinya ya kalau untuk sekarang ya mungkin tiga teratasnya masih di Link, Fanny, sama Hayabusa. Tapi gimana menurut Prof? Link, Fanny, Hayabusa, Roger, Oh iya, Julian. Roger ya. Aku lebih penasaran Alpha sih. Karena dari tadi ya kalau ngomongin soal Kufra yang emang potensial banget untuk mungkin bisa mengunci juga pergerakan dari Alpha. Sebenarnya jadi plus minus juga karena kebetulan kalau ngomongin hero tanker kayak Kufra ini dia harus di burst sekaligus gitu loh. Jangan sampai dia Kufranya masih survive dan alhasil nanti malah miskalkulasi damage-nya dari Fnatic Onyx. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi game yang pertama dan emang ngelihat sebuah tamparan mungkin dari Suns yang memang game pertama galak tapi game keduanya dia bener-bener kayak ini ke pressure banget, kena zoning banget. Gak dikasih main kan hero power-nya lagi. Dengan hero power loh, catatannya dengan hero power, jangan lupakan itu. Jadi tamparan tersebut ya mungkin menurutku harus lebih disiapkan juga ya bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Apakah mereka akan menampar balik atau jangan-jangan mereka yang akan benar-benar merasakan bagaimana kejamnya tanduk sang banteng biru baru. Tapi Udah biru baru lagi. biru baru lagi. Tapi sebenarnya apa yang ngebuat Fnatic Onyx tadi gagal ngedapetin gamenya? Kesalahan mereka mungkin targetingnya. Ya mereka kayak jadi bingung gitu loh. Semenjak Lutfi nggak ada mereka jadi susah untuk jangkau belakangnya. Oh. Yang ada lini belakang mereka yang terancam gara-gara ada Cars terbang dengan penalty zone. Terbang. Ya, Langsung. terbang sih karena selama animasi dia loncat itu kan dia imun kan. Onyx nih Prof. Survei berjalan nih. Tapi belum tahu hasil akhirnya. Itu makanya. Cuman survei dimulai nih. Cuma setidaknya dengan second pick mereka tuh jadi lebih pede buat ngeflex banyak hero Pak Pulung. Oke, dan gue juga menunggu nanti sampai tiba waktunya ya. Gatot sama Pove ini gimana ceritanya ntar. Oveus ya, tunggu teman-teman karena mungkin Sabar ya. Sabar dulu ya. iya, melihat dari bagaimana revamp terakhirnya kan harus menghitung dulu ya, menghitung sampai berdasar tapi Hayabusa first pick. Percaya diri banget tentunya. 3 dari kali loh. Ryota. Benar-benar 3 kali mau digunakan oleh seorang Ryota. Tapi ini juga bakal melepaskan kedua hero yang cukup mahal nantinya. Entah itu mau diambil Terizlanya dan Valentinanya pastinya. Ya, draft pick sama kayak roster Nevin. Heeh. Kalau nggak ada yang error, nggak ada yang jadi masalah, kenapa harus diubah? Oh bener, nggak ada yang rusak, nggak perlu diperbaiki ya, nggak perlu Betul. diganti bahkan. Makanya. Ya udah, langsung aja pick Hayabusanya, menyisakan banyak sekali hero yang masih potensial untuk di fase pick yang kedua. Yap. Valentina, ada Roger lagi. Kalau masih mau dicoba, mungkin ini waktu yang tepat juga karena mereka ada di second pick. Dan Rogernya bisa lebih fleksibel untuk menuju ke area dari jungle juga. Dan ternyata Kufranya yang dicuri. Oke, namun di sisi yang berbeda Prof, ini ada pergerakan dari Hylos yang terlepas nih. Udah liar satu ini juga nih. Hylos Ruby bagus sih. Iya. Ini terlepas nih sejauh ini nih. Ini akan menjadi pilihan untuk Rebellion apa tidak? Gitu. Tapi kalau misalkan Menarik sekarang sih. ya Pak Pulungnya, kalau misalkan sekarang banget nih, Hah? menurutku pick ketiganya bisa langsung carry dan itu akan ngejawab banget Hylos plus Ruby. Oh. Jadi kayaknya better amanin yang lebih secure kayak misalkan Ruby contohnya. Hah? Plus satu mid laner mungkin untuk Swallow lebih tepatnya nanti. Mage yang bisa nge-follow up cepat juga agar Hayabusanya nanti tinggal eksekusi aja. Ya sih, sebenarnya Valentina kan baik lagi juga sekarang masih available ya. Kalau misalnya mau diamankan, tapi ternyata wow, Chow-nya diambil bersama Vexana. Oh, Chow ternyata mereka main pick off. Berubah konsepnya Bro. Iya, udah bukan main counter lagi buat Kufranya. Asik. Mereka malah ngebiarin Ruby di sini untuk dibiarkan begitu saja, nggak begitu powerful. Berbeda dengan beberapa momentum mungkin kita melihat bahwa meta assassin itu ketemu sama Ruby, bengong assassinnya. Bener ya. Dan sekarang dari Fnatic Onyx, mereka mau ambil ke arah mana dulu nih? Karena kalau misalnya mereka mau ambil XP-nya, ya masih ada Terizla sih. Atau Arlot. Iya, Harlot lagi ya. Ya, mereka bisa aja ambil Hylos juga sebenarnya di sini. Mengingat ada Chow dan juga Vexana, mereka masih bisa ngebadanin dengan adanya Hylos di area XP lane. Iya, lalu mereka akan nge-ban lagi ke arah counter-counter dan Terizla. Terizla, Lutfi pula. Jadi kita udah tahu lah gimana proses diri season lalu. Menjadi sosok yang selalu dimakan di XP lane dengan Terizla juga. Dan menjadi hero ikonik. Gak cuma icon sih, tapi bahkan memes di hampir semua sosial media. Tapi sekarang udah jadi hero nyaman banget
banget ya bagi seorang Lutfi dan highlightsnya seperti yang tadi udah diprediksi juga. Ini bakal langsung ditutup aja. Tidak akan ada sosok badan yang terlalu tebal di area front line-nya meskipun ya sebenarnya masih bisa dijawab nantinya di area gold lane. Yep. Tapi setidaknya dengan ada Kufra begini, lalu mereka mengamankan Chow gitu loh. Rumputan sedikit bisa dicek lah. Iya, Tipis-tipis masih bisa dicek lah Chow-nya nih. Iya, Masih iya, ada escape ability-nya lah tipis-tipis gitu loh. Tapi nggak boleh Tadi sendiri suka ya? juga sih. Iya. Dia nggak boleh sendiri juga sih kayak. Oke, Chow punya Shunpo emang. Tapi Iya. harus ada satu badan lagi sih yang lebih secure juga. Biar nanti kalau Chow-nya mungkin diapa-apain, dia bisa ngebalikin keadaan gitu loh. Dia apa-apain. Ya diapa-apain kan. Bisa jadi tiba-tiba di Tyrant Rage. Langsung gitu. Oke. Selanjutnya di ban ternyata. Dan sedikit histori lagi nih dari seorang Matt juga. Prestasi yang lumayan menarik juga ya. Posisi 5 sampai ke 6 dari MSC 2021, 3 tahun lalu ya. Dan ada MDL ID season ke-6, season 10 juga untuk MPL ID-nya. Bahkan second place di Piala Presiden Esports 2022. Ini pembuktian untuk Matt juga sih, karena Iya. kita mau terang-terangan aja ya, selama berada di MPL ID sendiri ya, untuk dari karirnya Matt ya, yang nggak bersinar-sinar banget juga gitu loh. Oh, Ya kan? tapi tiba-tiba langsung terlewat di ingatanku ya ngomongin Chow. Matt juga pernah bawa Chow loh di Gold Lane. Ya, Oh iya? Ya, jadi masih bisa jadi hero flex juga buat sekarang. Tapi menurutku kalau ngomongin Chow yang sekarang, jadi roamer pun fine. Apalagi lawannya yang tebel-tebel kayak gini kan. Buat ngasih penetration physical tambahan, biar nanti Hayabusa tinggal eksekusi aja tuh pakai shadow kill. Oke juga sebenarnya. Tapi berarti kalau misalnya di gold lane ya physical damage-nya bakal sangat bergantung ya dengan Hayabusa atau ya bergantung dengan Vexananya aja dari magical damage. Dan Xbox juga sudah mulai ditutup kali Iya. ini sosok yang Iya. tebal tadi yang kita cari Biar lebih secure juga nih buat Terisla plus Kufranya. ya. Biar nggak keganggu juga dengan ada fire missile dan juga pocket damage yang begitu luar biasa dari Xborg. Karena kalau Chow Xborg ini luar biasa loh zoning out-nya. ya. Cuman di satu sisi juga ini mungkin akan ada satu hal yang harus mereka garis bawain juga. Mereka harus mengamankan ataupun setidaknya nge-trigger dulu nih agar Vexana entah jauh lebih ataupun Vexana yang langsung mereka targetin. Karena kalau sampai Vexana mendapatkan tempat yang free, ini kombinasinya bisa dihancurin banget kan Prof. Efek Terrify-nya bisa mendadak masuk, orang mau melakukan animasi selanjutnya, mau melakukan skill selanjutnya juga jadi yang nggak bisa. Belum lagi Eternal Guard-nya. Malah lama banget ntar nih. Ya efek summoner sih nyebelin ya untuk beberapa hero yang nggak bisa kena zoning out. Contohnya juga Faramis sebenarnya. Wah. Karena sekali dia mungkin kena Eternal Guard, dia bakal kena efek knock up. Dan itu akan membatalkan bagaimana Faramis dengan ultimate dari Netherrealm. Jadi dengan adanya hero-hero area of effect mungkin akan terjawab dari Rebellion. Dua hero yang tersisa, Ruby open. Tapi kalau misalkan jadi XP lane, Chow jadi roamer, ini kayaknya butuh badan lebih daripada Ruby dan juga sekedar Chow. Hyla sudah ditutup. Sementara karena kita berbicara soal Terisla, Hah? ini juga XP lane yang kuat banget. Jadi opsi yang bagus dan Melissa jawaban biar nanti Faramis gak bisa mendekat dengan menggunakan Netherrealm. Nah, dan edit ya cari power dari segi damage juga untuk head to head di sisi XP-nya lebih nyaman. Hero area juga dengan adanya Melissa semakin Wow. besar dan dijawab dengan Cloud. Oke. Tapi ini Cloud-nya bisa semena-mena juga ke Melissa jatuhnya loh. Iya. Karena kita tahu sendiri ya, Go Away itu emang bisa menghindari bentuk badan dari hero-hero yang akan mendekati dia. Tapi tidak dengan peluru dari Dexter dan juga Cloud. Iya. Blazing Duet akan tetap masuk ke dalamnya. Ya, cuma dari secara team fight-nya ini bakal jadi menarik karena mungkin inisiasi-inisiasi dari Kufra perlu pertimbangan lebih jauh sebelum kena go away. Aku mikir ke follow up-nya sih. Oke. Kayak siapapun yang kena sama Keyboy itu harus ada pertimbangannya. Kalau yang kenanya Melissa dan tiba-tiba kena go away menurutku nggak boleh di follow up. Tapi kalau yang kena mungkin Kars dengan Edith atau Chow-nya di CS, itu mungkin bakal jadi target yang optimal banget untuk dieksekusi sama Roger. Tuh, dan ini game penentuan juga ya antara Rebellion Esports versus Fnatic Onyx. Yep, dan game ketiga entah akan menjadi milik siapa. Jadi kira-kira game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Rebellion? Onyx atau Rebellion? Ya wes kalau begitu game yang ketiga Bella Reda sekali lagi. Mana suaranya? Wow, jadi game penentuan dan ini akan cukup menegangkan bagi kedua belah tim. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya Ryota dengan Hayabusa akan menunjukkan power dia seperti apa di MPL season 14. Tapi kita bakal melihat juga untuk Albert, dia jungler dengan Rogernya apakah ini akan jadi cukup nyaman untuk dirinya? Yep, di tempat yang lain ada gangguan dari Sans tapi ketarik ke jauh banget dan Audi.
Selamat. Aman Iya, ya. iya. Untungnya masih ada gerakan yang membuat dia masih survive dan gak ke-trigger juga untuk flickernya. Tapi ngomongin soal emblem sedikit ya, mungkin akan aku targetin kepada Matt, di mana dia memilih ke arah weakness finder. Jadi lagi-lagi Fnatic Onyx akan kesulitan untuk mencapai jarak mereka untuk bisa nge-deliver damage ke arah Matt, terutama ketika mereka lagi berkumpul dan nempel Wah. semua modelsnya. Ini Suelo bisa mau dilanjutin terus-terusan juga bisa nih kira-kira nih. Sedikit lagi yang tersisa loh, hanya 1 bar saja. Iya, dan pressure-nya emang terus-terusan datang ya dari tadi, ngebuat Suns mungkin bakal lebih unggul nantinya di area mid lane. Tapi di sisi lain kita juga bakal melihat nih untuk Ryota yang juga udah mulai memberikan sedikit invasi tambahan meskipun informasi pun datang ke arah Keyboy. Ya, ini masih di early game juga, dia udah dapat level yang keempat. Suns yang terancam sekarang. Yap, dan Suns-nya ada pergerakan dari Ryota tapi Quad Shadow masih terlalu jauh. Tadi Phantom Shuriken saja sedikit dan juga pergi ke tempat yang lain. Dan Lava Golem kali ini menjadi inceran. Ya, di trigger ya Purify-nya biar digunakan sesaat sebelum ada turtle. Dan itu dia permasalahannya karena Albert yang bakal dapetin monster jungle yang lebih banyak. Jadi Ryota harus cari point kill sebenarnya sekarang. Harus ngejar dari segi point kill, mungkin ke arah dari gold lane. Dan cewek yang terancam sekarang karena udah gak punya skill kedua. Yap, dan sekarang cewek tertangkap basah tapi masih bisa menghindar dengan satu lagi wave minion yang sudah hadir. Pas banget tadi ada BMI dilewatin, ternyata emang itu tujuannya. Lagi-lagi, hanya memicu resource dari Rebellion aja. Dan di tempat yang lain ya udah nih turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh pemain dari Fnatic Onyx. Ada Albert yang berhasil dan kenyang mereka untuk awal-awal. Ternyata bagus ya, tapi di area atas. Lutfi? Oke, sedikit lagi Lutfi. Selamat dia. Wow, ini kayaknya dari kedua belah tim juga mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa ya untuk dapetin eliminasi. Mereka pengen ya coba untuk nguras resource terlebih dahulu aja sebanyak mungkin. Karena Lutfi pun mau nggak mau harus ngebuka flicker ya tadi di area top lane. Tapi memang untuk prioritas mungkin akan lebih sedikit difokuskan ke arah gold. Oke, masih tempat dikit lagi nanggung. Gak mau ketinggalan lasit soalnya. Wah. Namun di tempat yang lain, Audi belum level 4. Akankah Audinya mau langsung diolin begitu saja? Tapi matchnya dengan Maya Son Yu yang udah connect tadi ke arah dari Keyboy. Setidaknya mengusir Keyboy. Pukul mundur ya semuanya, tidak boleh mendekat lebih dalam lagi. Tapi damage-nya udah mulai kerasa sih sebenarnya karena Swallow, karena Ryota juga. Dan Ryota tertabrak langsung di area tersebut, tertangkap basah, selesai. Wow, namun masih sempat dengan Quad Shadow. Dengan Shadow Kill, wow. Tergocek kita semua, namun di tempat yang berbeda malah Lutfi kali ini akankah dirinya bisa kabur, ada sedikit lagi tersisa. Dan Kars langsung di all in saja selesai. Nice play dari seorang Ryota, tapi pada akhirnya Kars ya yang harus ditukar di atas. Yup. Itu mereka malah emosinya ke Kars yang di atas, bro. Ya kalau misalkan nggak dapet harus cari trade yang sepadan sih. Apalagi untuk sekarang kita melihat bagaimana targetnya yang cukup worth it. Kars. Ini akan ngebuat rotasi dari XP lane-nya Lutfi akan lebih nyaman juga untuk menuju ke area dari Turtle. Karena untuk 20 detik ke depan, Ryota mungkin akan tetap farming nih, keep up dengan level. Tapi beda gitu loh sama Karsnya, dimana Kars harus join juga ke area Turtle-nya. Minimal bikin Fnatic Onyx itu nggak free gitu loh untuk dapetin Turtle-nya. Minimal mereka keluar retribution aja itu cukup banget. Yap. Swallow di tengah masih cukup aman. Ada pergerakan dari Audi yang masih ingin pergi ke tempat berbeda. Akankah Keyboy mau menabrakkan dirinya? Tidak. Turtle di atas, tidak ada gangguan sama sekali. Masih sangat-sangat bagus pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx dan Kars. Melihat dari kejauhan, Albert berhasil mengamankan Kars tersebut dan juga di tempat berbeda. Tyron Revenge tadi langsung dikeluarkan dan mereka kembali lagi. Ya, nggak mau dipaksakan sepertinya. Begitupun untuk Rebellion Esports yang dimana dari satu jalurnya pun tadi ada perbedaan sampai 2 level. Untungnya sekarang udah mulai dikejar lagi. Tapi itu jadi alasan mereka nggak bisa terlalu mendekat juga ke arah Turtle. Dan bergeser ke bagian bawah dari Fnatic Onyx. Selamat lagi Audi, belum tertabrak tapi di dalam rumputan rame pisan itu Mulai musyawarah ya, ini siapa yang mau ditargetin terlebih dahulu, siapa juga yang bakal ngebuka nih untuk tim fight-nya di bagian bottom lane karena Audi Chance sudah mulai terlihat. Ya, dan sekarang Keyboy akankah langsung on point tadi mendapatkan dirinya? Tidak. Dan juga Maya Son juga connect. Inspire belum ke trigger, namun tempat yang lain Lutfi sendirian balik badan lagi. Tim tidak mau dilanjutin. Jadi kayaknya masih coba untuk dipaksa gak sih Pak Pulung? Oke, go away-nya dikeluarkan tapi Albert terlalu sakit bahkan Lutfi. Tidak revenge-nya. Dan sekarang Tyler Rage malah connect. Dan mereka berhasil menghancurkan pemain dari Rebellion satu persatu. Selesailah sudah. Triple kill berhasil diamankan
dipertahankan. Dan itu kesabaran yang membuahkan hasil bagi para pemain dari Fnatic Onyx. Outer Turret mungkin akan langsung menjadi milik dari Fnatic Onyx. Ya, plus tadi Ryotanya ketahuan duluan kan sama Lutfi Iya. di belakang. Pas mau nge-flank gagal. Alhasil lini belakang dari Fnatic Onyx langsung semuanya grouping. Dan gak ada yang bisa didapatkan oleh Ryota. Hanya sekedar wave minion di mid lane dan juga di top lane. Anyway, Purple Bomb ini gagal untuk didapatkan oleh Albert. Didapatkannya oleh Audi CS. Tapi buat sekarang menurutku dengan keuntungan yang berlipat ganda di area bottom lane, Fnatic Onyx makin lebih bebas. The Way of Dragon akankah dikeluarkan dan sekarang langsung mengarah ke dalam tubuh dari San langsung dihajar habis-habisan. Tapi San memiliki pasif yang cukup dan respawn kembali. Iya, sudah mulai kembali lagi sih untuk saat ini. Jadi untuk perebutan di area turtle ada kemungkinan ini bisa dilakukan oleh kedua belah tim juga. Ngelihat dari kedua belah jungler, mungkin Albert ya yang harus lebih menunggu aja. Dan kita bakal melihat untuk inisiasi seperti apa yang mau coba untuk dilakukan oleh seorang Keyboy bersama Sans juga. Bahkan bersama seorang cewek dan turtle jadi milik dari Fnatic Onyx. Wah, tapi lagi-lagi sih special mention buat Lutfi di atas. Dia nahan Ryotanya biar nggak bisa rotasi ke area turtle. Sehingga mid lane juga bisa di-push sekarang. Ya, dan sekarang pertempuran harusnya terjadi lagi apa yang terjadi di paket tengah. Dan Suwailoja pun menjadi korban. Double kill berhasil didapatkan, pertempuran kembali terpecah. Match pun menjadi korban tanpa di dalam area tersebut. Audi tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Shadow kill, akankah dirinya bisa bertahan? Kuat Shadow ke tempat berbeda menjadi korban tambahan wipe out. Wipeout berhasil di-secure oleh Fnatic Onyx dengan 10 berbanding 1 eliminasi saja dan mereka bakal coba untuk paksa membongkar setiap turret yang tersisa. Tapi ya lagi-lagi Keyboy dia dapetin 2 pemain langsung tadi. Ya itu inisiasi yang manis banget. Tyrant Rage-nya juga on point banget. Follow up-nya juga jangan lupa. Langsung dari Realm. Kita lagi dengan Albert. Way of Dragon langsung yang menendang ke arah Keyboy karena mereka mau air. Tapi ternyata Keyboy-nya sejauh ini masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi setidaknya Audi berbeda cerita. Karena sedikit lagi tersisa ditembak lagi. Sedikit lagi tersisa. Albert open fire yang begitu manis. Membuat pundak dari Karster tembak langsung. Triple kill yang kedua berhasil diamankan oleh Albert dan memang gak bisa dipungkiri Lutfi awareness yang luar biasa. Penalty zone yang langsung menuju ke bagian belakang jadi counter setup yang bagus banget, Bro. Wah, ini Rebellion bener-bener kayak ketutup semua lini farmnya. Mereka harus prioritasin farming untuk Ryota mungkin, tapi berbeda ceritanya sekarang. Perbedaan 3 level. Ini membuat Albert makin lebih mendominasi lagi sebagai pemegang Retribution. Dan sangat sulit sekali juga untuk bisa mengejar level dalam keadaan kalah mapnya. Satu-satunya winning condition dari Rebellion adalah menunggu inisiasi dari Keyboy miss. Tapi dari tadi kita melihat itu Tyrant Revenge-nya manis banget. Gak ada yang miss sama sekali. Dan penalty zone-nya juga. Untuk men-take down Lutfi kayaknya perlu effort lebih. Mungkin next itemnya bakal menuju ke dari War Axe. Tapi siapa juga yang bisa menebak nanti next-nya akan menuju ke Winter Crown. Makin susah buat bisa ditumbangkan. Blade Armor Keyboy. Agar gak bisa di-deliver damage-nya dari Matt dan juga Ryota secara maksimal. Tapi ini juga ngebuat Matt-nya harus menjaga jarak. Karena kalau dia mukul langsung ke arah Keyboy. Jadi dia bakal terima damage pantulan yang luar biasa tinggi. Benar sih, dan sekarang ada upaya split yang sepertinya ingin coba untuk dilakukan oleh seorang Matt. Di follow up juga dengan kehadiran dari Audi CS, tapi Fnatic Onyx Mau tidak mau ya? Mau nggak mau? Konsil harus dikeluarin setidaknya bisa kabur lah dari kejaran tuh. Lihat Lutfi di belakang udah pegang palu gede banget. Namun di tempat yang lain akankah ada Terror Revenge tadi yang berhasil menabrakkan? Tidak. Masih berhasil. Hey, ada satu player yang belum ketahuan sekarang. Iya, untungnya belum ketahuan ya. Dan satu Magic Sentry mau nggak mau harus dibukakan juga untuk melihat siapa saja yang ada di area tersebut. Dan dengan Lord yang sudah berhasil di-secure, ini akan jadi Lord yang mahal banget harganya. Fnatic Onyx yang udah pegang gap sampai 11.000 perbedaan gold bahkan. Dan Lagi dan lagi loh, banyak banget loh Nevin. Skypiercer, Albert akan menjadi eksekutor kayaknya. Yap. Albert ingin menjadi eksekutor, tapi Keyboy di tempat yang jauh. Tyrant Revenge pergi ke tempat yang lain. Lordnya sudah mulai masuk dan juga untuk sekarang mereka masih cukup sabar. Sansnya masih ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan. Maya Sonilnya udah mulai connect juga. Lordnya masih bisa bertahan. Ada Keyboy di bagian belakang. Belum mau lompat. Sansnya mulai memancing, tapi barusan Jet Kundonya sudah terlihat dan juga untuk pergerakan dari Albert. Untungnya dan sekarang Keyboy akankah dia mau lompat ke bagian depan dan ternyata Tyrant Revenge sudah connect dalam tubuh dari Kar. Namun sekarang terlihat Netherlands dikeluarkan dan Partnya masih berjuang mati-mati untuk bisa mempertahankan lagi dirinya, tapi masih dihajar lagi oleh Lupin berbeda. Dan juga cewek dengan Blade dalam dikeluarkan membuat sebuah barikan agar teman-temannya bisa selamat dan mereka berfokus di game yang ketiga. fokus langsung ke arah base-nya Fnatic Onyx lagi-lagi menunjukkan tidak semudah itu untuk menumbangkan sang Raja Langit.
Wow, dominasi yang tentunya nggak berhenti loh.